Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang masih ada yang Kau berikan bagi kami. Hari yang indah, kekuatan yang baru, yang selalu Kau suplai dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan melanjutkan perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, sambut segala berkat-berkat. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan perenungan kita kali ini di dalam kitab 1 Korintus pasal 14 dengan judul perikop sekali lagi tentang karunia Roh Kudus ya, maksud kelanjutan daripada pengajaran tentang kasih. Lihat, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Haleluya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau bahasa roh itu bahasa pribadi dengan Tuhan. Katakan tadi, bahasa roh kecil itu. Tapi dikatakan di bawah terakhir, oleh Roh Kudus, ya tulisan besar, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi hal-hal yang rahasia yang diucapkan itu kita dengan Tuhan, berbahasa roh dengan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata dengan manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nubuat itu membangun. Isi nubuat itu membangun, menasihati, dan menghibur. Kalau ada nubuat-nubuat yang terbalik dari yang kebalikan dari itu berarti bukan nubuat, lu buat-buat. Haleluya. Jadi isinya nubuat itu adalah membangun, menasihati dan menghibur, itu isinya. Jadi kalau tidak berisi itu berarti lu buat-buat. Haleluya. Itu nubuat. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, itu ada perbedaannya. Dalam bahasa roh manusia ini. Jadi kalau orang berbahasa roh itu berarti dia membangun diri sendiri. Haleluya. Tetapi kalau dia bernubuat dikatakan, ia membangun jemaat. Karena itu isinya menghibur. Di atas tadi itu, menghibur, membangun, dan menasihati. Haleluya. Ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus katakan begitu, suka, bagus. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nah itu, lebih daripada itu. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, maksudnya begini saudara. Kalau orang itu berbahasa roh terus dan tidak diterjemahkan, itu tidak berguna. Makanya Paulus katakan lebih berguna kalau orang bernubuat. Tetapi kalau di dalam jemaat itu suatu perhimpunan, ada yang Tuhan karuniakan untuk berbahasa roh, kemudian ada yang menerjemahkan atau dia sendiri juga yang menerjemahkan, itu berarti dia ada gunanya, berarti membangun. Itu maksudnya. Haleluya. Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat itu lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi intinya membangun. Haleluya. Ayat 6.
Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Ya, karena memang dimengerti. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Maksudnya, kalau dia berbahasa roh tanpa berbuat tanpa pengajaran, tanpa pengetahuan, itu dikatakan tidak ada gunanya. Ya. Jika aku datang kepadamu berkata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Ya, jadi kalau cuma dengan bahasa roh, tidak ada gunanya. Hanya untuk diri sendiri, untuk membangun diri sendiri. Haleluya. Ayat 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi. Nah itu. Seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, itu maksudnya warna-warna musik, irama musik. Kalau kacau itu tidak gunanya itu. Haleluya. Musik itu kan ada nadanya. Haleluya. Kalau ada nadanya kan enak didengar. Haleluya. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nah, itu nafiri. Kalau zaman dulu kan nafiri itu dipakai untuk kalau orang siap berperang ditiup nafiri itu untuk berkumpul. Haleluya. Itu maksudnya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan roh, bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Nah, itu. Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Itu maksudnya. Jadi tidak ada faedahnya bagi jemaat, tidak membangun dalam suatu persekutuan. Haleluya. Lebih banyak bahasa roh kita gunakan pada saat dua pribadi atau sedang beraktivitas dimanapun. Itu saya selalu praktekkan dalam kehidupan saya, saudara. Pernah satu waktu kesaksian, saya sementara di jalan ini, karena saya hampir ditabrak dari belakang, ada truk yang laju sekali. Saya berbahasa roh. Dan itu dengan sendirinya dia berhenti sendiri. Tidak tahu saya kayak mujizat begitu, kayak direm. Orang semua berteriak, dipikir saya sudah mati. Itu salah satu contoh. Saya waktu itu masih naik sepeda. Dan saya merasakan truk laju sekali. Dan rem mati di belakang saya. Itu juga terbukti nyata perlindungan Tuhan. Haleluya. Nah, ini kesaksian saya. Jadi katakan kalau berbahasa roh itu kalau tidak ada yang mengartikan, sia-sia saja dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sejogjanya itu dipakai untuk doa-doa pribadi. Haleluya. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Nah, itu. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, semua bahasa itu punya arti. Ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Ya, sudah jelas. Kita akan merasa asing kalau tidak mengerti bahasanya. Gitu? Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya, maksudnya jemaat di Korintus ini. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi intinya untuk membangun iman, membangun kerohanian jemaat, suatu persekutuan. Itu maksudnya. Menguatkan, menghibur, menasihati dan sebagainya. Ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau dalam satu persekutuan tiba-tiba saudara dikaruniakan bahasa roh oleh Tuhan, saudara harus berdoa. Saya percaya Tuhan akan berikan pengertian. Haleluya. Untuk mengartikan dan kemudian jemaat akan dibangun. Haleluya. Dikatakan siapa yang berkata-kata yang bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ayat 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, manusia roh pula yang berdoa. Ya, manusia roh kita. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Haleluya. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan memuji
menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Haleluya. Ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Ya, sudah jelas. Kalau hanya bahasa roh saja dengan ucapan syukur, orang tidak akan paham. Tapi kalau dengan bahasa akal budi, orang akan mengatakan amin. Haleluya. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya, jelas. Itu jelas. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, intinya tadi membangun, kembali kepada yang tadi. Intinya semua karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, intinya adalah membangun jemaat. Haleluya. Membangun diri kita sendiri, kemudian membangun jemaat. Haleluya. Ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, berarti Paulus itu luar biasa dalam berbahasa roh. Ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Sudah jelas. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh, 5 kata saja sudah cukup untuk membangun kalau dengan akal budi. Ya, haleluya. Yang dapat dimengerti, bahasa yang dapat dimengerti. Haleluya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Nah itu, jadi jangan sampai dikanak-kanakan. Orang-orang yang sudah dewasa dalam rohani itu harus mengerti hal-hal seperti ini. Ya, haleluya. Jangan sampai dikatakan seperti kanak-kanak. Kita ulang, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, maksudnya gimana ya? Ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Oh ya. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi itu untuk membangun orang-orang yang beriman. Intinya kan membangun. Ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang yang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, jelas kan? Karena mereka tidak mengerti. Tapi kalau kita pakai bahasa-bahasa yang dimengerti, pasti mereka mengerti. Itu maksud Paulus. Haleluya. Tetapi kalau semua bernubuat, ya lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ya itu. Haleluya. Ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Nah, itu. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, jadi itu. Suatu persekutuan kau hanya bahasa roh semua, kemudian orang lain datang, orang asing yang belum tahu, pasti nanti dia bilang gila. Haleluya. Tapi kalau bahasa yang dimengerti, pasti mereka akan dibangun. Haleluya. Ini yang kita bisa renungkan. Jadi Paulus menegaskan lagi tentang karunia Roh Kudus, khususnya yang dikangkasnya adalah bahasa roh. Intinya bahasa roh ini adalah untuk membangun diri sendiri. Tapi kalau ada yang mengertikan berarti bisa membangun jemaat. Intinya, haleluya. Jadi Paulus banyak sekali menjelaskan tadi itu bagaimana mempergunakan bahasa roh yang benar. Lebih banyak kita gunakan untuk doa pribadi. Tapi kalau dalam suatu pertemuan Tuhan karuniakan, ada baiknya diterjemahkan supaya orang dapat dibangun. Jadi intinya tadi itu bahasa roh itu bisa membangun kalau diterjemahkan.
Haleluya. Kalau diartikan, bisa membangun jemaat yang bersekutu atau berhimpun. Tetapi kalau tidak, lebih baik dikatakan dengan 5 kata saja, tapi dengan dimengerti, orang bisa dibangun. Haleluya. Ini yang bisa kita renungkan kali ini. Mari kita bersyukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan yang mengaruniakan segala sesuatu, termasuk bahasa roh, sebagai tanda kami dibaptis oleh Roh Kudus-Mu. Tapi itu biarlah kami pergunakan untuk membangun jemaat, dan terlebih juga untuk membangun diri kami sendiri, dan sebagai bahasa kami, komunikasi kami dengan Engkau. Roh Kudus yang agung, yang mulia, yang manis, yang lembut, oleh Roh-Mu lah kami dapat mengerti dan memahami segala sesuatu. Engkau juga yang terus mendewasakan kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi kanak-kanak, tapi kami menjadi orang-orang yang dewasa dalam Engkau, dapat mempergunakan bahasa tepat pada waktunya, di mana kami boleh menggunakan bahasa roh, yaitu adalah untuk membangun diri kami sendiri, dan terlebih kalau untuk membangun jemaat, kami harus mengartikannya dengan petunjuk yang daripada. Terpuji dalam Bapa, Engkau terus memberkati umat-umat-Mu. Berikan mereka pemahaman untuk mengenal dan memahami dengan benar setiap benih firman Tuhan, sehingga mereka tidak akan bingung, tetapi mereka semakin melihat terang bercahaya. Terpuji dalam Bapa, bersyukur untuk firman-Mu hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah apa yang kita boleh renungkan, saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat Immanuel. Allah beserta kita. Shalom.